Shalom, renungan minggu ini dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 14 dengan tema hidup sebagai anak-anak terang. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Allah Sang Pencipta, biarlah firman ini mengalir dalam hidup kami dan menjadi cahaya yang tak kunjung padam. Amin. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih, setiap orang pernah mengalami kegelapan. Kegelapan bukan sekedar kegelapan fisik karena mati lampu, tetapi kegelapan yang jauh lebih dalam, yaitu kegelapan hati, kegelapan moral, kegelapan rohani. Kegelapan yang membuat manusia tidak bisa melihat arah, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Namun, firman Allah hari ini hadir dengan sebuah pernyataan yang mengubah segalanya. Paulus berkata, "Sekarang kamu adalah terang." Ini bukan perintah untuk melakukan sesuatu. Ini adalah deklarasi tentang siapa kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak terang? Sebuah ilustrasi yang akan saya ceritakan untuk kita untuk memberi wawasan atau sebuah pengantar memahami tentang gelap dan terang. Ada seorang anak muda yang meninggalkan rumahnya dan pergi bekerja jauh di sebuah tambang batu bara, di sebuah pedalaman yang jauh dari masyarakat, jauh dari sinar matahari. Bertahun-tahun ia hidup di sana. Lama-kelamaan tanpa ia sadari tubuhnya, pakaiannya, kulitnya, bahkan cara berpikirnya semuanya berubah menjadi gelap. Ia terbiasa dengan kegelapan. Ia terbiasa dengan debu. Ia lupa seperti apa rasanya melihat matahari. Suatu hari, kontrakannya selesai. Ketika ia tiba di keluar dari pedalaman, ia merasakan cahaya matahari dan semua terlihat dengan jelas yang tidak ia lihat sebelumnya. Pemimpinnya berkata, "Sekarang kamu berada di dalam terang," dan pemimpinnya meminta ia mengganti pakaiannya, membersihkan tubuhnya dari kotoran yang menebal, yang tidak pernah ia lihat dengan jelas. Tetapi keesokan harinya ketika ia terbangun dari tidurnya, secara refleks dia mengambil pakaiannya yang kotor yang dipakainya untuk menambang, yang ia letakkan di sudut kamar. Ia hampir mengenakannya kembali. Tetapi ia diingatkan oleh temannya, "Kamu bukan penambang lagi, jangan kenakan itu lagi. Hiduplah sesuai dengan apa dirimu yang sekarang." Saudara yang kekasih, ilustrasi ini memperlihatkan adanya pergantian suasana dari yang gelap ke yang terang. Dalam ayat 8 Paulus berkata, "Dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang." Dahulu kamu adalah kegelapan, ini bukan soal tempat tinggal, ini soal identitas. Dosa menjadi kesukaan dan dinikmati. Namun perhatikan kontrasnya yang luar biasa
Ia mengatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Transformasi ini total, bukan sebagian tetapi seluruhnya. Tapi ingat, terang di dalam Tuhan. Artinya bahwa sumber terang itu hanya Allah dan di dalam Allah. Terang Allah lah yang mampu menelanjangi segala sesuatu yang gelap, yaitu dosa yang tidak disadari dan yang selama ini dinikmati. Kemudian dalam ayat 9-10, nats ini memperlihatkan buah dari identitas baru. Terang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Identitas yang baru menghasilkan buah yang baru. Paulus menyebut 3 buah spesifik dari kehidupan anak-anak terang. Pertama, kebaikan. Kebaikan bukan sekadar sopan santun sosial, tetapi kebaikan yang aktif, yang bergerak. Ini adalah kebaikan yang menuntut pengorbanan dengan menjadi imitasi Kristus. Yang kedua, keadilan, hidup dengan lurus di hadapan Allah dan manusia. Tidak mengambil bagian orang lain dan tidak merasa layak untuk memiliki hak orang lain. Ini juga menekankan untuk membenci ketidakadilan itu sendiri. Ketiga, kebenaran, kejujuran yang utuh. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan yang dibalut dengan kata-kata manis. Terang dan kebenaran selalu berjalan bersama, karena di mana ada terang, tidak ada yang bisa disembunyikan. Dan dalam ayat 10, ayat ini menambahkan perintah aktif, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup sebagai anak terang bukan berarti bersifat fasik. Ini membutuhkan uji kelayakan, kemampuan membedakan yang baik dari yang buruk, yang benar dari yang tampak benar. Kemudian dalam ayat 11-13, memperlihatkan tanggung jawab anak-anak terang. Telanjangilah perbuatan kegelapan. Pasal ini tidak mengizinkan kita untuk bersikap acuh tak acuh terhadap kegelapan di sekitar kita. Ayat 11 memberikan 2 perintah yang saling melengkapi. Jangan ikut ambil bagian, tetapi telanjangilah. Kata telanjangilah bermakna menyingkapkan, membuktikan kesalahan, membawa ke dalam terang apa yang tersembunyi. Ayat 12-13 memberikan prinsip yang indah. Kita tidak perlu berdebat panjang lebar tentang apa yang jahat, cukup hadirkan terang, dan kegelapan akan tersingkap dengan sendirinya. Seperti ketika kita menyalakan lampu di ruangan yang gelap, kita tidak perlu berteriak kepada kegelapan untuk pergi. Terang itu sendiri yang akan mengerjakan tugasnya. Kemudian ayat 14, panggilan untuk bangun. Bangunlah hai kamu yang tidur. Paulus mengakhiri bagian ini dengan mengatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Gambaran yang dipakai sangat kuat. Orang yang tidur, orang yang mati. Ini bukan gambaran orang yang jahat secara aktif. Ini gambaran orang yang pasif, tidak sadar, dan tidak bergerak. Banyak orang percaya yang hidup seperti ini. Mereka sudah menerima identitas baru, tetapi mereka belum bangkit dan hidup sesuai dengan identitas itu. Oleh karena itu, nats ini mengajarkan kepada kita, memberikan pilihan di tangan kita sebagai anak-anak terang untuk bangkit, bangun, dan mengerjakan pekerjaan kita sesuai dengan identitas baru, sesuai dengan anak-anak terang di dalam Tuhan. Oleh karena itu, jadilah anak-anak terang di dalam Tuhan yang aktif dalam pelayanan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Kiranya hari ini menjadi hari pembaharuan komitmen kami,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.